Perkenalkan, nama saya Wen Felix Fernando, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hikayat yang berjudul Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang raja bernama Raja Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta memiliki dua orang putri yang cantik yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Pada suatu hari, ada seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan datang berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Pangeran Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran tersebut bertujuan untuk melamar Chandra Kirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Chandra Kirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Chandra Kirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dan dengki. Dewi Galuh merasa hanya ia yang cocok ditunangkan dengan Raden Inu daripada Chandra Kirana. Dewi Galuh pun merasa gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman Nenek Sihir dan meminta bantuan supaya untuk membuat Chandra Kirana berubah menjadi sosok yang mengerikan dan menjijikan. Sang nenek sihir pun menyetujui permintaan dari Dewi Galuh. Tak lama kemudian, Chandra Kirana berubah menjadi keong mas, lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, ada seorang nenek yang sedang menangkap ikan dengan jalannya di sungai. Tanpa disadarinya, keong mas tersangkut di jalannya dan terbawa pulang. Pada keesokan harinya, sang nenek kembali menangkap ikan di sungai. Namun nasib malangnya, ia mendapati tidak ada satupun ikan tertangkap di jalannya. Sang nenek pun pulang dengan perasaan sedih dan betapa kagetnya ia ketika ia mendapati bahwa sudah tersedia banyak makanan di meja makannya. Ia bertanya-tanya siapakah gerangan yang memasakkan masakan ini untuknya. Kejadian tersebut terjadi setiap hari. Pada suatu pagi, sang nenek sebelum pergi ke sungai, ia mengintip dulu apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia ketika ia melihat keong mas berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Sang nenek pun menyapa gadis cantik itu. "Siapakah kamu, gadis cantik? Dan dari manakah kamu berasal?" tanya sang nenek. "Aku dari kerajaan Daha yang disihir oleh nenek sihir berubah menjadi keong mas karena keirian kakakku," jawab keong mas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Chandra Kirana berubah kembali menjadi keong mas. Sementara itu, Raden Inu yang mengetahui bahwa Chandra Kirana menghilang, ia merencanakan untuk mencarinya dengan menjadikan dia menjadi rakyat biasa. Namun rencana tersebut diketahui oleh nenek sihir. Nenek sihir pun tidak tinggal diam saja, ia merubah dirinya menjadi gagak, kemudian untuk mencelakai Raden Inu. Ketika Raden Inu mendapati bahwa gagak itu bisa berbicara dan dapat mengetahui tujuannya dengan jelas, ia pun menganggapnya sakti dan menurutinya. Padahal sang gagak memberi arah yang salah. Pada saat di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Karena ia merasa belas kasihan, ia pun memberi kakek tersebut makan. Namun, kakek tersebut adalah seorang kakek yang baik hati. Ia membantu Raden Inu mengusir gagak tersebut dengan menyihir dia menjadi habu, hingga menjadi asap. Sang kakek pun memberitahukan dengan jelas di mana keberadaan Chandra Kirana. Setelah mengetahui keberadaan Chandra Kirana, ia pun segera pergi dan segera menelusuri hutan. Dan setelah berhari-hari, ia pun bertemu dengan Chandra Kirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reok.
Ia pun memboyong tunangannya tersebut dan beserta nenek yang baik hati pergi ke istananya. Setelah sampai ke istana, Chandra Kirana menceritakan semua perbuatan dari kakaknya itu. Sang raja pun sangat meminta maaf kepada Chandra Kirana. Sang raja pun tidak tinggal diam saja. Ia menghukum Dewi Galuh atas perbuatannya itu. Karena merasa takut, Dewi Galuh pun pergi ke hutan dengan melarikan diri. Akhirnya Raden Inu dan Chandra Kirana pun hidup berbahagia dengan merayakan pesta yang sangat meriah. Demikian cerita yang saya sampaikan. Cerita ini dapat dijadikan pelajaran hidup, yaitu bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Terima kasih.